Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahma. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu voucher menggunakan Micmon. Di sini yang dibutuhkan untuk membuat sebuah voucher ada OS dan juga Mikrotik. Pastikan teman-teman sudah menginstal OS. Di sini bisa menggunakan Windows, bisa juga menggunakan Linux. Untuk Mikrotik di sini pastikan juga teman-teman sudah menginstalnya. Untuk settingan di sini yang perlu diperhatikan di bagian network, lalu di adapter 1 dihubungkan dengan bridge adapter, adapter 2 dihubungkan dengan host only adapter, dan yang adapter 3 dihubungkan dengan internal network. Selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan juga di sini di bagian interface, teman-teman bisa beri nama tambahan di bagian Ethernet 1, 2, dan 3 agar mempermudah kita juga untuk menghubungkan. Setelah sudah merename, teman-teman bisa masuk ke IP, lalu ke DHCP client, pilih tambah di sini dan hubungkan ke internet yang ada atau terhubung dengan PC kita. Di sini langsung kita apply. Oke. Kita tunggu sampai kita dapat IP. Nah, di sini udah dapat IP. IP kita 192.168.1.12. Lalu kita masuk ke terminal, kita coba ping google.com. Hasilnya udah dipastikan bahwa dia sudah terhubung. Selanjutnya, kalau udah cek ke internet dan udah mendapatkan IP, kita masih masuk ke IP juga. Kita pilih address, kita plus, kita hubungkan dengan WiFi. Di sini di interface-nya kita masukkan IP kelas B, karena di sini saya ingin menggunakan IP kelas B. Sebenarnya opsional, teman-teman bisa pakai IP kelas A juga. Di sini yang saya pakai 172.16.119.1 prefix 27. Nah, jadi di sini kita udah punya dua untuk ke internet sama ke WiFi. Selanjutnya, kalau kita udah set nih di IP address, teman-teman bisa masuk ke IP, terus DHCP server, pilih yang DHCP setup. Ininya kita arahin ke WiFi, next. Ininya juga 2-30, next. Nah, di sini bisa pakai alamat dari Google. Next. 3G-nya bisa teman-teman hapus. Terus yang di sini jadi 10. Nah, di sini udah successful. Setelah dari DHCP server, di sini teman-teman bisa untuk menyeting di bagian IP, lalu DNS. Di sini kasih allow, checklist, apply, oke. Nah, setelah dari DNS bisa masuk ke IP, firewall, di bagian NAT, plus di sininya tetap aja chainnya, out interface-nya masuk ke one, action-nya diganti ke masquerade, kita apply, kita oke. Di sini jadi ada masquerade. Habis dari firewall, teman-teman bisa ke IP, lalu hotspot, pilih yang hotspot setup, kita arahinnya ke WiFi, next. Nah, DNS name itu buat kita mau masuk ke WiFi-nya. Di sini kita kasih nama belajarkui.net. Kita next, admin. Untuk usernya, passwordnya kita samain aja, next. Oke, udah sukses. Habis dari hotspot, kita langsung masuk ke bagian radius. Di sini kita plus, hotspotnya di checklist, IP-nya di sini. Untuk addressnya bisa teman-teman ganti jadi 127.0.0.1. Secretnya bisa disamain, apply, oke. Untuk addressnya di radius udah di setting, lalu kita ke IP hotspot yang di profile, kita klik 2 kali, belajar kuinya, loginnya kita unchecklist. Di sini kita checklist, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP, lalu service.
di sini diganti atau ditambah aja 80-80, apply, oke. IP-nya di sini jangan dimatiin tapi diaktifin. Oke, kalau udah teman-teman bisa langsung masuk ke OS-nya. Oke teman-teman, jadi diperhatiin lagi kalau adapter 1 adapter 2 nya bisa diarahin seperti ini. Untuk di Linux kita adapter 1 aja arahin ke internal network. Kita jalin dulu Linux-nya, kita tunggu untuk Linux-nya bisa jalan. Di sini masih proses. Jadi teman-teman bisa pakai Windows juga, nggak harus Linux Mint juga, boleh yang lainnya. Di sini karena adanya Linux Mint, jadi kita pakai Linux Mint. Kita masuk ke dalam Linux Mint. Isi kita tunggu. Kita masuk password. Buat teman-teman yang pakainya Windows juga sebenarnya sama aja buat ngecek di bagian OS-nya, gak ada yang beda sih kurang lebihnya. Sini kita coba ke terminal dulu. Ini close, nggak apa-apa. Kita IP A. Nah di sini udah masuk nih ke IP yang tadi kita buat di Winbox. Terus kita coba masuk ke belajar kui di web browsernya. Lah, ini punya siapa nih? Jadi namanya itu kita bisa lihat di bagian IP hotspot yang ini ya teman-teman, belajarkui.net. Belajarkui.net. Nah ini udah bisa masuk. Tadi kita bikin yang admin, passwordnya tadi kita samain juga admin. Kita coba masuk, don't save. Coba untuk lihat status. Nah di sini udah bisa kehubung ke belajarkui.net. Mungkin tadi ada kendala sedikit, tapi nggak apa-apa. Ininya bisa juga. Terus di sini kalau udah bisa kehubung, kita tinggal bikin vouchernya. Tahu kita ganti dulu deh buat template, karena template yang dari sini mungkin terlalu biasa juga. Mungkin kita harus ganti templatenya. Yang bagian hotspot di bagian file di sini kita hapus dulu. Nah kita siapin dulu juga untuk template dari hotspot. Teman-teman bisa cari di web banyak disediakan secara online. Di sini kita pakai yang ini aja, kita copy, kita pastekan di bagian sini. Kita paste. Nah ini udah masuk. Coba kita masuk lagi di bagian tadi. Kita close dulu mungkin ya, biar tambah yakin gitu. Tadi belajarkui.net/. Nah di sini tadi kan udah masuk nih, berarti udah kehubung nih untuk templatenya. Tampilan loginnya nanti seperti ini. Dan sekarang kita coba bikin vouchernya dulu. Di sini yang udah saya tertakan tadi bahwa kita akan menggunakan Micmon. Jadi kita buka dulu Micmonnya, open Micmon.
Oke, kita tunggu. Teman-teman sebenarnya nggak harus pakai Micmon juga. Di sini kita coba pakai Micmon sebenarnya. Micmon untuk password dari Micmon 1 2 3 4 login. Nah, di sini ini ada bahan percobaan dari saya ya. Kita nggak usah hirauin ini sih. Kita add router. Nah, untuk session name-nya bebas, misal my root. IP mikrotik teman-teman bisa lihat di bagian IP. DCP client yang ini 192.168.1.12 192.168.1.12. Untuk username-nya teman-teman bisa masuk di bagian sistem user. Di sini kita tambah, mungkin kita kasih nama ininya full. Passwordnya terserah teman-teman, bebas, opsional dari teman-teman, mau 8 digit boleh, 1 digit boleh, yang penting bisa diingat. Tadi ini udah masuk 1.12, username-nya user 1, tadi passwordnya. Untuk hotspot name di sini untuk terterakan pada voucher, misal my belajar. Untuk DNS name ini bisa samain yang bagian hotspot dan yang ini belajarkui.net, belajarkui.net. Nah, kalau udah teman-teman bisa save, terus coba ping dulu. Kalau hasilnya oke, bisa masuk ke connect. Nah, kalau di connect di sini kan halaman dari Micmon banyak banget ya, tapi teman-teman gak usah bingung karena kita nggak akan pakai semuanya untuk bikin voucher. Cukup di bagian generate di sini. Nah, ini kita mau bikin berapa sih? Misal 30. Servernya hotspot, ininya beda samain. Ini 8, ini bebas, mau di random untuk password sama username-nya. Untuk time limit, kalau teman-teman nggak tahu time limit, di sebelah kanan dari Micmon dia sudah memberikan contoh bagaimana cara mengisikan untuk time limit. Di sini ada 30D, artinya 30 days. Di sini saya mau bikin 3 paket. Paket 1 yang 1 jam, paket 2 yang 3 jam, paket 3 yang 5 jam. Kita bikin yang 1 jam dulu. Kita kasih 1 GB aja, kita kasih keterangan voucher 1 jam. Kalau udah, teman-teman bisa langsung di generate di sini. Nah, kalau udah tampilan tuh kebalik lagi dari yang awal. Kita bikin yang paket 2, ininya 30 hashproof, ininya samain, ininya 5 deh. Default untuk 3 jam berarti 3H. Time limit kita kasih 1 GB, ininya komennya voucher 3 jam. Kalau udah kita generate, jadi kita udah bikin 2 paket. Paket yang 1 jam, yang 2 3 jam. Kita bikin paket yang terakhir, ininya tetap diarahin kayak yang tadi. Ini bebas aja sih sebenarnya. Tadi kita bikin yang 3, sekarang yang 5, ininya 1 GB aja. Voucher 5 jam. Kalau udah bisa langsung generate. Nah, pasti teman-teman nanya nih, kita bikin generate kayak gini maksudnya kemana? Masuknya itu pada bagian daftar list, user list. Nah, di sini tuh semuanya ada yang udah kita bikin. Nah, kita pastiin nih, tadi 1 jam udah, 3 jam udah, 5 jam. Kita lihat yang 1 jam. Di sini bisa langsung klik default, nanti keluar. Nah, tadi kita bikinnya 30. Apa benar 30? Ternyata benar. Terus kita coba sekalian buka yang 3 jam. Kita buka sekalian semuanya. Ini langsung ngeprint. Kalau teman-teman mau print, tinggal print aja, terus hubungin mau pakai printernya teman-teman yang apa. Ini juga ada 30. Kita ada satu lagi, itu yang 5 jam. Oke, sebenarnya sama aja caranya kayak yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya sama lah. Pakai 1, pakai 2, pakai 3. Nah, kalau udah kita harus coba nih hubungin, kira-kira udah bener belum sih. Kita belah layar aja. Nah, nih
kita coba pakai yang 1 jam dulu kali ya. Kita pakai yang gampang aja, kita cari yang gampang, kayaknya nggak ada dah. Lah, yang ini aja deh, RA 2W CCU 7. Ctrl A, copy. Karena tadi kita settingnya sama, jadi langsung kita paste. Udah bener, RA 2W CCU, login, don't save. Nah, ini kita balikan lagi, belajar kui.net status. Nah, di sini udah benar ininya, waktunya 59.5, berarti ini 1 jam, dan ininya juga benar 1 GB. Terus kita coba nih logout dulu, kita masuk yang ini yang 3 jam. Kita login lagi, B669HJEZ, Ctrl A, copy, B66JHJEZ. Oke, coba paste, login, don't save. Caranya sama sih buat ngecek dia udah belajar kui.net status. Nah, di sini udah benar 2 jam 59 menit sekian, ini juga udah benar. Bisa kita logout, kita coba yang terakhir. Kita login lagi, HAA 9 AM 5B. Ctrl A, copy, kita paste di sini, kita login. Nanti kita ganti lagi di bagian atas biar ngarah ke belajar kui.net status. Udah sama 4 jam 59 menit. Ini juga udah sama. Mungkin video dari saya kurang lebihnya seperti itu, karena ini sudah bisa digunakan untuk vouchernya. Untuk teman-teman yang mau tutorial untuk video bagaimana cara menginstal Mikrotik, mungkin bakal dibuatkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.